Tuan-tuan dan puan-puan, pernahkah tuan-tuan dan puan-puan dengar cerita Lazarus? Mungkin nama Lazarus ini ada terdapat dalam Bible Kronika, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab Paul memang suka cerita pasal miracle Jesus itu cerita pilihan dia, lalu dia suka dia masukkan dalam kronika Bible. Tapi kalau dia tidak suka, dia tidak masukkan itu cerita. Jadi saya akan cerita yang satu yang mana mungkin dalam kronika Bible kamu, tapi saya tidak percaya. Selanjutnya saya akan bercerita sesuatu yang lebih menyentuh hati, tapi tidak mungkin ada dalam kronika Bible kamu. Jadi Lazarus adalah salah seorang yang telah mati, hidup semula dengan mukjizat Yesus. Dia hidup semula. Jadi pada hari itu adik-adik Lazarus, adik-adik perempuan dia sedih sangat akan kematian abang mereka. Lalu masa itu Yesus ada di tempat situ dan dia tahu Lazarus telah mati dan adik-adik dia sedih. Jadi mereka mengharaplah abang dia itu dapat dikembalikan hidup semula. Lalu Yesus pun berdoa dengan kebiasaan doa dia, memuji Tuhan. Oh Tuhan, Tuhan Abraham, Tuhan Ismail, Tuhan Moses, selesaikanlah masalah kesedihan mereka ini. Lalu pengikut-pengikut dia yang 12 mengaminkan. Lepas itu Yesus pun berkata, wahai Lazarus, bangkit kamu. Lazarus pun bangkit. Dalam keadaan muka dia masih ditutup dengan kain, sebagaimana orang sudah meninggal, baru meninggal ditutup muka. Jadi Yesus pun minta pengikut dia buka balut-balut yang ada di muka dia. Lepas itu dia pun bercakap-cakap dan makan bersama-sama, minum bersama-sama dengan orang yang hidup. Memandang perkara ini, orang Yahudi, orang Faris, satu kumpulan yang bukan pengikut Yesus, jadi berubah, jadi mau mengikut agama Yesus. Agama Yesus masa itu bukanlah Kristen, tuan-tuan. Dia dipanggil dalam bahasa Inggrisnya Nazarene, tapi perkataan ini, Nazarene ini, ada juga dalam Quran. Dipanggil Nasrani, itulah agama
Nabi Isa Nasrani, bukan Kristen teman-teman, bukan mereka memeluk agama Kristen, tidak. Agama Kristen itu agama Paul, mana kamu anut di masa ini, itulah agama Paul, bukan agama Yesus. Agama Yesus nama dia agama Nasrani. Lalu banyaklah orang muda percaya akan agama Yesus masa itu, tapi ada setengah yang tidak percaya. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Yang tidak percaya inilah mereka pergi cepat-cepat dari situ, sebab mungkin ketakutan atau tidak tahulah kenapa mereka lari dari situ. Mereka tidak percaya. Jadi memanglah hati mereka bergegar, menggetar, lalu lari dari situ dan berjumpa dengan kawan-kawan mereka yang merupakan padri-padri, sama-sama ingkar, tidak mau ikut dengan agama Yesus. Lalu berundinglah mereka dengan pendeta-pendeta Yahudi masa itu. Jadi dalam rundingan mereka itu, mereka akan membunuh Lazarus, baru juga dihidupkan. Mereka pula merancang dan membunuh yang baru dihidupkan. Lagi ya Tuhan, marah mereka sebab dengan Lazarus hidup semula, banyak bertambah pengikut-pengikut Yesus. Jadi Lazarus dapat mempengaruhi orang supaya ikut Yesus, sebab yang dulunya dia sudah mati dapat dihidupkan dengan mukjizat. Ini adalah pertanda yang Yesus itu adalah pesuruh Tuhan. Pesuruh Tuhan ini banyak. Musa pesuruh Tuhan, apalagi Nabi Daud pesuruh Tuhan, Nabi Isa pesuruh Tuhan, dan selanjutnya Nabi Muhammad pun pesuruh Tuhan. Jadi masa itu Yesus pergilah ke rumah Lazarus, lalu mereka pun duduk dalam satu meja. Masa itu adik-adik Lazarus pun ada di situ, adik yang kecil dan juga adik dia yang besar. Jadi adik yang kecil ini nama dia Marta, disebut juga nama tuan-tuan. Tidak tahu dalam kantor kamu adakah disebut nama adik Lazarus Marta. Yang satu lagi adik dia Mary. Jadi adik yang kecil ini nama dia Marta. Marta ini dia resah yang Yesus datang ke rumah, tapi kakak dia tidak bagi makan, tidak bagi minum. Lalu Marta pun bercakap,
pada Yesus, macam dia macam seolah dia minta maaf ya, karena dia tidak bagi layan yang baik bagi mereka, hidangan bagi mereka minum. Jadi Yesus pun berkata pada mereka, janganlah kamu risau sebab kata kamu itu sibuk sangat. Dia suka mendengar apa yang kami runding, dan dia tidak mau disibukkan di dapur masak-masak. Itulah yang dikatakan Yesus pada adik kecil ini. Maka detail ya teman-teman, sungguh perinci cerita ini, indah sebenarnya. Saya baca pun saya rasa seronok baca kitab Injil Barnabas ini, sungguh terperinci. Lalu pun dalam semeja itu dengan 12 orang pengikut Yesus pun berkata, tidak lama lagi dia akan meninggalkan mereka. Jadi sebelum Yesus meninggalkan mereka, Yesus memberi pesan. Pesan inilah yang penting. Yesus berkata, manusia itu mati, yang buat dosa itu hidup, sebenarnya mati. Kayak hidup semula kalau mereka bertobat. Apa maksudnya itu Tuhan? Saya paham maksud dia itu. Mungkin ada yang tidak paham. Hidup yang berdosa itu tapi mati. Begini tuan-tuan, yang berdosa mempercayai sesuatu yang tidak benar jadi dosa, ataupun seperti menyembah Yesus itu satu dosa. Jadi yang terjerumus dalam dosa ini adalah seperti mereka itu mati, sebab tidak berubah keadaan mereka. Mereka hanya menunggu saat mereka akan dimasukkan dalam neraka. Tidak berubah. Kalau dikatakan mereka hidup, bukan hidup. Kalau yang hidup ini mereka akan berubah, bertaubat. Dan bila mereka bertaubat, membuat amalan yang betul, jadi pahala mereka bertambah-tambah. Jadi daripada berubah jadi bakal masuk neraka, jadi berubah jadi bakal masuk surga. Tapi kalau tidak mereka berubah, masih lagi berbuat masalah, itu umpama mati, tentuan, umpama mati. Itulah yang dipesan pada Yesus kepada pengikut dia yang 12. Tapi barang pesanan ini tidak ada, saya tidak percaya ya pesanan ini ada dalam Chronicle Bible kamu. Sebab Paulus tidak suka ini. Barang yang dia tidak suka, dia tidak mau dimasukkan dalam Chronicle Bible kamu. Sebab dalam Chronicle Bible kamu tidak suka sebut pasal neraka, tidak suka disebut-sebut pasal hukuman, tidak suka disebut-sebut
Asal dosa tidak suka disebut-sebut. Yang suka disebut-sebut adalah Yesus mati disalib menghapuskan dosa, itu dia suka. Kalau sebut menghapuskan dosa sebab kematian Yesus, itu dia suka. Tapi barang yang benar dia tidak suka. Itulah kenapa Bible kamu itu bukan kitab suci. Yang kitab suci yang ada inilah Gospel, Injil Barnabas. Saya tahu Injil Barnabas ini ada dalam bahasa Indonesia pun ada. Jadi kalau kamu mau berubah supaya tidak dikatakan Yesus sebagai mati, hidup tapi mati, cobalah baca kitab suci ini. Mungkin lama-lama baca kamu suka cerita dalam dia, dan mungkin kamu akan berubah. Dalam kitab ini ada arahan Yesus, apa yang kamu mesti buat, apa yang kamu mesti percaya, siapa yang kamu mesti ikut, ada. Saya tidak payah cakap lebih lanjut, cukup saya bercakap baca Injil Barnabas dan percaya apa yang dikatakan dalam Injil Barnabas itu adalah Injil Yesus yang sebenarnya. Apa yang dikatakan Yesus, apa yang dikatakan Tuhan kepada Yesus ada dalam Injil Barnabas, dan wajib percayalah sekiranya kamu menghendaki surga. Kalau kamu tidak menghendaki atau tidak menuntut surga, itu lain. Ada orang hidup dia tidak menuntut surga, itulah yang dikatakan mati sudah mati, walaupun hidup tapi mati. Itulah yang dikatakan Yesus, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi Injil Barnabas ini ada terjual di Indonesia dalam bahasa Indonesia, walaupun orang kata jangan dibaca itu. Memanglah ini hasutan setan. Dia tidak mau membaca Injil Barnabas, macam-macam dia kata ini bukan original. Ini asal bahasa Italia. Jangan percaya itu semua. Saya sudah tengok ini Gospel Barnabas. Saya tahu mana yang kitab suci, mana yang bukan. Saya sudah baca Al-Quran dalam 20 tahun hari-hari. Saya tahu apa isi Al-Quran, bagaimana kitab suci itu. Jadi bila saya baca Injil Barnabas ini, saya yakin Injil Barnabas ini kitab suci. Banyak cerita pasal neraka, tuan-tuan. Banyak cerita pasal menghukum ini, hukum yang ini. Kalau buat ini salah, buat ini salah dalam hukum, banyak, tuan-tuan. Banyak cerita pasal dosa-dosa. Itulah dikatakan kitab suci. Sebab kitab suci ini tujuannya adalah memberi amaran kepada kamu apa yang kamu percaya. Sekiranya kamu tidak percaya, kamu akan dibakar dalam neraka. Itulah dikatakan kitab suci. Kitab suci ini bukan kitab main-main. Cinta ini, cinta itu, dalam kanukul Bible itu tidak lain. Kamu mesti baik sama orang, cinta sama orang. Itu saya dia cerita. Baik sama orang, tapi tidak baik sama Tuhan. Apa guna? Yang penting Tuhan.
orang itu betul kita mesti baik. Kalau kita baik sama orang, orang pun baik sama kita. Bila orang baik sama kita, kita pun senang. Itu biasa manusia buat. Manusia manapun kalau dia mau dihormati, dia akan baik-baik sama orang. Itu sudah melalui manusia. Tapi yang lebih dari kita itu adalah beribadat, berkhidmat pada Tuhan. Itu tidak disebut dalam Chronicles Bible, tidak banyak. Tuan, jadi itu bukan kitab suci tuan-tuan. Jadi cerita yang penting tadi Lazarus sudah mati dengan mukjizat Yesus, dia hidup semula, dan dengan hidupnya dia semula bertambah pengikut Yesus, masuk dalam agama Nasrani, bukan agama Kristen. Kristen itu agama Paulus. Lain cerita lagi pasal seorang itu mati kalau dia percaya yang tidak benar dan dia tidak bertobat. Itulah dikatakan sudah mati. Hidup tapi mati. Apa yang dipesankan oleh Yesus pada murid-murid dia kata dia akan tiada lagi di dunia ini lagi. Dia bagi satu pesan, memang pesan ini penting kalau dia tidak, kalau tidak penting, itu bukan pesan, ini pesan. Dan mereka masa itu berkumpul lalu Yesus bercakap. Masa dalam berkumpul itu yang didengar oleh Mary, adik kepada Lazarus. Tentulah bila mereka dengar, tambah lagi mereka dapat merasakan, melihat sendiri kehidupan hidup semula abang mereka. Tentu keyakinan mereka kuat, mereka tidak akan mudah melanggar apa yang disuruh, apa yang dilarang, apa yang disuruh oleh Yesus, mereka akan taat. Itulah beruntungnya mereka, sebab kepercayaan mereka kuat, tuan dan puan-puan. Sebab mereka melihat sendiri Yesus, mereka melihat sendiri ke mukjizat Yesus. Bagi kita sekarang, kita hanya dengar, kita hanya baca kitab, lalu kita percaya. Itulah gunanya baca kitab suci. Jadi kita percaya, kita tahu apa yang terjadi, kita tahu apa yang terjadi daripada membaca kitab. Itulah gunanya kitab suci, dibuat untuk orang yang tidak pernah melihat Yesus. Saya tidak pernah melihat Yesus, tapi saya pernah mimpi melihat Yesus. Yesus hanya angguk-angguk kepala, dia tidak cakap satu pun. Macam biasa, macam orang biasa. Tapi Yesus ini adalah seorang rasul, putra
suruh Tuhan mengajar kepada manusia. Jadi siapa yang tidak ikut dia memang rugi. Jangan pula kamu ikut Paulus, memang rugilah kalau kamu ikut Paulus yang mengajar barang-barang yang tidak patut diajar, seperti menyembah berhala Yesus. Bila kamu menyembah Yesus, itu kamu menyembah berhala Yesus. Sebab Yesus pun ada berkata, jangan kamu sembah dalam apa yang bayangan kamu di atas bumi. Jadi Yesus itu satu bayangan di atas bumi. Dan kita nampak Yesus itu ada kepala, ada kaki, ada tangan. Adalah bayangan kita lihat di atas bumi. Kita dilarang menyembah bayangan di atas bumi, bukan lagi di atas bumi, bayangan di atas langit pun kita dilarang menyembah. Bayangan di bawah langit pun dilarang menyembah. Bayangan di atas air pun dilarang menyembah. Bayangan di dalam air pun dilarang menyembah. Itu semuanya berhala. Kita tidak boleh bayangkan Tuhan itu macam ini, tidak boleh. Tidak boleh sekali-kali. Kita hanya tahu apa sifat-sifat Tuhan. Tuhan itu berkuasa, itu saja. Tidak boleh dibayang-bayangkan. Tuhan itu tiada permulaan, tidak boleh dibayang-bayangkan. Tuhan itu tiada kesudahan, tidak boleh dibayang-bayangkan. Lalu kita sembah yang berkuasa, yang tiada ada kesudahan, yang tiada ada permulaan, itu kita sembah. Itulah Tuhan, tuan-tuan. Tuhan itu satu, tidak ada yang sama dengan dia. Mana ada boleh dua Tuhan. Kalau dua Tuhan, kalau dia marah, misalnya satu Tuhan ini buat bulan, satu Tuhan ini buat bumi. Kalau dia marah, dia tarik itu bumi, dia buang itu bulan. Mana ada begitu, tuan-tuan. Kita lihat semuanya dalam keadaan harmonis. Sebab harmonis hanya satu Tuhan. Yesus selalu berkata, Tuhan itu satu, ajaran Tuhan itu satu. Tuhan itu satu, ajaran Tuhan itu satu. Satu nabi ini mengajar. Nabi, misalnya Nabi Muhammad pun diturunkan Al-Quran. Nabi Yesus diturunkan Injil. Jadi apa yang diajar dalam Injil itu sama juga dengan diajar dalam Quran. Sebab Tuhan itu satu, ajaran Tuhan itu satu. Jadi tuan-tuan, itu saja yang saya dapat ceritakan malam ini. Sekian, terima kasih.